Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Peralatan Channel 007. Kali ini kita akan bantu teman-teman untuk melakukan paralel atau satu receiver penyaluran kedua TV. Paralel, satu mesin bisa salur 2 TV. Itu kita harus tahu jenis dari mesin MNC Vision itu sendiri atau mesin Indovision kita yang di rumah. Mesin seperti apa yang bisa untuk 2 TV. Jadi di sini saya kasih lihat ada 3 mesin lama ya, ini bukan mesin high definition yang terbaru. Nanti untuk mesin high definition yang terbaru nanti saya akan kasih lihat juga contohnya setelah saya penjelasan di 3 mesin ini. Untuk mesin yang pertama ini PC-nya di depan atau kartunya, kartu ID tayangnya itu di depan posisinya ini di depan. Di sini ada tutupnya. Ini khusus satu TV. Di sini kita lihat, bisa dilihat semua kabel-kabelnya. Jadi ini untuk penyaluran input videonya dari mesin ke TV. Ini untuk audio kedua ini juga bisa, tapi di sini biasanya familiarnya harus menggunakan 2 kabel yang berbeda. Sering dipakai itu yang 3 kabel input ini. Jadi ini khusus satu TV. Yang ini dari antena, kabel untuk antena. Ini penyaluran ke TV. Jadi ini untuk power ya. Jadi untuk mesin ini hanya bisa satu TV, nggak bisa 2 TV. Bisa sih untuk 2 TV, tapi satunya berwarna, satunya tidak. Karena di sini dia sistem input. Kita pakai dengan yang ini, tapi dia warnanya akan berbeda. Yang di sini warnanya normal, yang di sini akan hitam putih. Jadi ini biasanya sih digunakan untuk satu TV. Begitu juga dengan jenis mesin yang di sini. Ini ada kecil, agak kecil mesinnya. Di sini masih ada tulisan Indovision. Indovision dan MNC Vision itu sama ya. Dulu mereknya itu Indovision dan sekarang jadi MNC Vision. Jadi jangan salah untuk mengartikan. Dikira nanti Indovision sama MNC Vision itu berbeda. Itu sama. Nah, di sini letak kartunya di belakang. Seperti ini. Kartunya ada tulisan Top TV. Top TV, OK Vision dan Indovision itu sama, sekarang jadi MNC Vision semua. Sama persis di belakangnya dengan yang tadi. Bisa dilihat di sini. Kabelnya di belakang itu semua sama. Jadi ini khusus untuk satu TV. Tidak bisa diparalel untuk 2 TV, satu mesin 2 TV. Nah, untuk yang sistem paralel satu mesin bisa sambung 2 TV itu yang jenis ini. Ada tulisan count, SIM cardnya atau kartu tayangnya itu di depan, dia nggak ada tutup. Cara masukin kartunya sama persis di sini posisi kartunya. Jadi ini bedanya di sini, dia lumayan banyak untuk di belakangnya. Kita contohin ya sama yang kecil. Jadi seperti ini. Ini yang pertama tadi yang kecil, ini khusus satu TV. Dan yang ini kalau yang kawan atau ada jenis satu lagi yang Samsung tapi yang agak lumayan besar mesinnya. Dia seperti ini. Ini untuk kabel dari parabola sinyal. Jadi kabel dari parabola dia ke sini pakai drat atau mur. Dan di sini untuk input ke TV yang kedua. Jadi untuk TV yang kita pertama memakai kabel input putih, kuning, sama merah. Pakai kabel ini putih, kuning, merah. Ini belum high definition ya. Jadi kabel kuning ke kuning, ini merah ke merah. Jadi posisinya seperti ini untuk penyalurannya ke TV yang pertama. Untuk TV yang kedua kita menggunakan TV out di sini. Jadi kita memerlukan kabel lagi. Kabelnya itu seperti contohnya yang ini. Nah, jadi contoh seperti ini kabelnya kita buat 2 sisi. Yang sisi yang saya tanda panahin ini untuk di belakang mesin. Kita colokkan di mesin di TV out tadi. Dan untuk yang ini kita colokkan di antena, colokan antena yang di belakang TV. Di kabel yang
ini kita masukkan di sini yang satu, satunya kita masukkan ke TV. Jadi jenis yang bisa satu mesin 2 TV itu mesin yang seperti ini. Oke ya. Jadi bisa 2 TV, tapi TV yang pertama Indosiar, TV yang kedua akan Indosiar karena induknya dari mesin ini. Untuk pemindahan channelnya pun juga dari mesin. Karena ada remote, jadi setelah kita pindahkan via remote channelnya di 80 RCTI, dia akan ikut RCTI. TV yang pertama RCTI, TV yang kedua juga RCTI. Dan untuk kita pindahkan SCTP, TV kedua juga akan pindah SCTP. Tidak bisa yang TV 1 nonton RCTI, TV kedua mau nonton Indosiar atau TV lain seperti Trans 7 atau lain, pokoknya itu nggak bisa. Karena induknya itu hanya satu mesin. Bang, gimana seandainya kalau saya mau parabolanya satu tapi mesin saya 2. Nah, kalau untuk 2 mesin satu parabola bisa dipindah, satu nonton Indosiar, satu nonton SCTP, terserah. Karena dia 2 mesin dengan 2 remote, berarti 2 kabel yang di sini dari parabola itu harus 2. Harus 2. Ya, di kabel yang pertama ke mesin yang pertama juga, untuk yang satunya juga ke sini. Jadi kita membutuhkan LNB dual atau LNB multi. Kita hanya perlu ganti LNB. Ini contoh LNB agak jelek ya. Ini sebagai contoh aja. Jadi ini LNB single untuk satu TV, untuk satu receiver. Jadi kabel dari sini satu, dia penyaluran ke belakang ini satu. Jadi kalau kita seandainya mau gunain 2 mesin ini, tapi satu parabola aja. Jadi ininya yang harus kita ganti ke LNB yang dual. Seperti contoh yang digambar samping. Jadi yang kabel yang colokan pertama itu yang satu ini ke sini, yang satunya ke sini, jadi 2. Jadi ini seandainya kita sebagai contoh di kamar, satu di ruang tamu. Jadi satu parabola dengan LNB multi bisa 2 mesin, jadi bisa dipindah. Ini Indosiar, ini RCTI, ini Fox Sport, atau ini Fox Movie, bisa. Harus LNB multi seperti contoh yang digambar ya. Itu kalau mau 2 channel yang berbeda. Tapi kalau untuk satu mesin harus menggunakan dengan ini untuk penyaluran ke 2 TV. Paham ya? Siapa tahu nanti kalau ada yang mau sambungin ke TV yang pertama sama TV yang kedua, seperti tahu kan 2 TV di rumah. Nah, sebagai contoh kalau mau enak, kalau kita mau sistem paralel, jadi induk ini TV yang pertama di ruang tamu, seandainya mesinnya pun juga di ruang tamu, jadi kita sambungkan kabel ini ke kamar. Kalau kita hobi nontonnya di kamar, mending mesin ini kita taruhkan di TV kamar. Jadi kalau kita nonton sambil tiduran, kita mindahin channelnya itu dari sini pakai remote ke sini. Jadi kalau posisi mesinnya ini di ruang tamu, paralelnya di kamar, terus kita menonton di kamar, kita harus keluar ke TV yang keluar ke mesin ini untuk pindah channel. Nggak bisa dari kamar kita pindahin karena di sini sensor remote-nya nggak berfungsi kalau terlalu jauh. Jadi TV yang pertama kita matikan, mesinnya dalam keadaan menyala. Jadi kita nonton di kamar bisa, asal mesinnya nyala, kita bisa nonton ke TV yang kedua. Nggak masalah TV yang pertama itu kita matikan. Kalau mau lebih simpel, kita nonton di kamar, ya mending mesinnya di kamar. Untuk yang paralelnya itu yang di ruang tamu. Jadi seandainya ada tamu mau nonton, kita tinggal nyalakan mesin di kamar, standby-kan aja di channel apa saja. Di ruang tamu bisa nonton, tapi mau pindahin tetap kita harus ke mesin. Itu untuk paralel ya. Bisa dilihat contoh mesin kita apakah bisa di paralel 2 TV 1 mesin atau tidak. Nah, ini contohnya
kita biasa bisa lihat di belakangnya saja ya. Untuk mesin high definition biasanya ada colokan lagi di sini untuk high definition. Untuk TV yang pertama HD. Jadi untuk paralel TV yang kedua kita menggunakan ini aja, tapi pemberukan nggak boleh lebih panjang lagi. Karena biasanya letak TV yang pertama sama yang kedua itu pasti berjauhan ya, satu di kamar atau satu di ruang tamu. Jadi untuk mesin yang terbaru high definition, penyaluran TV pertama ada colokan high definitionnya di sini ke TV pertama, dan untuk yang paralelnya bisa memakai kabel input kuning, putih, sama merah. Itu perbedaannya. Kalau mesin kita masih biasa, pastikan colokan di belakangnya seperti ini. Kalau tidak ada seperti ini, hanya seperti ini, berarti di sini nggak bisa paralel satu receiver kedua TV, hanya mesin yang seperti ini. Cukup jelas ya. Cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe video kita, dan juga follow Instagram dan Facebook kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.